Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Kali ini aku akan menceritakan seorang ibu rumah tangga, Kim Sun-ja. Dia adalah pembunuh berantai pertama yang cukup terkenal di Korea Selatan. Selain itu, dia adalah salah satu orang terakhir di Korea Selatan yang menerima hukuman mati sebelum negara itu menjadi negara abolisionis de facto selama kepresidenan Kim Dae-jung. Tapi bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga bisa seperti dia berubah menjadi salah satu penjahat yang paling terkenal di negara itu? Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Kim Sun-ja lahir pada tahun 1939. Suaminya ini adalah satu-satunya pencari nafkah di keluarganya. Tetapi penghasilannya sebagai seorang pelukis ini yang cukup pas-pasan, jadi tidak bisa mencukupi untuk memuaskan keinginan Kim Sun-ja. Menurut orang-orang yang mengenal Kim Sun-ja, dia ini kecanduan judi dan suka mengunjungi kabaret, tempat hiburan pertunjukan di klub malam. Jadi dia sendirilah yang menyebabkan keuangan di keluarga mereka ini selalu merasa kekurangan karena gaya hidup dia yang lumayan hedon pada waktu itu. Antara tahun 1986 sampai 1988, Kim Sun-ja ini telah membunuh 5 orang. Semuanya ini dilakukan di tempat umum. Sadis banget nggak sih seorang ibu rumah tangga ini? Dan kelakuannya ini nggak langsung terungkap oleh polisi. Keduanya ini pergi ke pemandian bersama pada tanggal 31 Oktober 1988. Di ruang ganti wanita, Sun-ja ini memberikan minuman kesehatan kepada temannya yang kemudian diminum Kim Gae-won tanpa berpikir panjang. Setelah itu, perutnya ini mulai merasa kram dan mengalami kesulitan bernapas. Di saat itulah Sun-ja ini menjalankan rencananya untuk mengambil perhiasan yang dipakai oleh korban. Setelah dia pingsan, korban ini sempat dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya ini sudah tidak bisa tertolong lagi dan dinyatakan meninggal. Pada saat polisi melakukan otopsi, tidak ditemukan bukti-bukti mengenai Kim Gae-won kalau dia ini telah dibunuh karena keracunan minuman yang diberikan oleh Sun-ja. Cuman polisi ini meyakini kalau tersangkanya ini memang ingin mengambil perhiasan yang si korban, karena saat ditemukan meninggal, semua perhiasan yang digunakan korban ini tidak ada lagi. Mungkin karena polisi tidak melakukan pencarian lebih lanjut siapa tersangka kasus pembunuhan itu, karena merasa aman, jadi inilah yang membuat Sun-ja melakukan kejahatan lagi setelah 5 bulan kemudian. Pada bulan April 1987, jadi Sun-ja ini mempunyai hutang kepada temannya, Jan Sun-ja. Nah, dia ini berpura-pura meminta tolong kepada Jan Sun-ja untuk menemaninya ke Yeongdeungpo, dengan alasan kalau ada orang yang telah meminjam uang kepada Sun-ja dan akan mengembalikan pinjamannya. Setelah hutangnya dibayar oleh si peminjam yang dimaksud oleh Sun-ja, dia akan mengembalikan semua hutang Sun-ja kepada Jeon Sun-ja. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, Kim Sun-ja ini memberikan minuman obat kepada temannya di dalam bus. Setelah meminumnya, Jeon Sun-ja ini sempat mengeluh ada sesuatu di minumannya. Kemudian dia ini pingsan di tempat duduknya dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Dengan begitu, Sun-ja tidak repot-repot lagi untuk membayar hutangnya karena Jeon Sun-ja telah meninggal dunia. Pada tahun 1988, Sun-ja ini kembali membawa temannya yang lain, yaitu Kim Son-ja. Sama dengan sebelumnya, Sun-ja juga memiliki hutang dengan Kim Son-ja. Dia meminta temannya untuk menemani ke kedai kopi dengan alasan yang sama kalau ada orang yang akan membayar hutang kepada Sun-ja. Setelah orang itu membayar hutangnya, dia akan mengembalikan semua hutang kepada Kim Son-ja sebesar 1,20 juta won. Namun orang si peminjam dimaksud Sun-ja tidak kunjung datang karena memang sebenarnya ini tidak ada orang yang ditunggu. Karena itu semua hanya akal-akalan Sun-ja saja agar bisa membunuh Kim Son-ja dengan cara yang sama dengan korban-korban sebelumnya agar tidak membayar hutangnya. Setelah itu mereka ini memutuskan untuk pulang saja. Di tengah perjalanan pulang, Sun-ja ini menjalankan aksinya yang sama dengan memberikan minuman kepada temannya. Namun temannya itu hanya meminum beberapa teguk saja. Setelah meminumnya, temannya ini merasa mual dan muntah. Sun-ja ini sempat memaksa temannya untuk meminumnya lagi dengan alasan agar lebih baik. Tapi temannya ini merasa curiga dengan Sun-ja dan memutuskan untuk pulang sendirian. Karena gagal untuk membunuh Kim Son-ja, Sun-ja ini pergi ke rumah Kim Son-ja untuk menanyakan keadaannya. Bahkan untuk menghilangkan kecurigaan temannya kepada Sun-ja, dia ini membayar semua hutangnya. Pada tahun yang sama, pada 27 Maret, Kim Sun-ja ini menemani ayahnya yang berusia 73 tahun dari rumah kerabatnya. Saat di perjalanan pulang menaiki bus, Sun-ja ini memberikan minuman kepada ayahnya. Minuman yang sama seperti korban-korban sebelumnya diberikan Sun-ja. Ayahnya ini langsung pingsan.
dan dibawa ke rumah sakit. Para dokter pun tidak dapat menyelamatkannya lagi. Setelah kematian ayahnya, Sun Jia ini meminta untuk segera mengkremasi ayahnya agar tidak ada penyelidikan, dan lagi-lagi Sun Jia aman dari perbuatannya. Sebulan kemudian, dia ini sedang menunggu bus di terminal Huayangdong dengan adik perempuannya. Dan lagi-lagi dia ini memberikan minuman kepada adiknya. Seperti kebanyakan korban sebelumnya, Kim Sun Jia ini juga berhutang uang kepada saudara perempuannya. Adik perempuannya meminum minuman itu dan pingsan di dalam bus. Saat itulah Kim Sun Jia ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa tas yang dibawa adiknya, dan perhiasan yang dipakai adiknya itu semua diambil. Korban terakhirnya adalah sepupu Sun Jia bernama Son Si-won. Dia ini telah meminjam uang kepada sepupunya sebesar 434 juta won dengan alasan Sun Jia ini akan membeli rumah dan memerlukan uang deposit. Makanya dia ini meminjam uang kepada sepupunya. Ketika keduanya ini bertemu pada tanggal 8 Agustus 1988, Sun Jia ini menawari sepupunya minuman dan akhirnya membunuhnya dengan cara yang sama seperti para korban sebelumnya. Namun kali ini anggota keluarga Son Si-won menyetujui otopsi dan ditemukan bahwa dia ini meninggal karena keracunan sianida. Polisi kemudian mengotopsi semua korban sebelumnya dan menemukan bahwa mereka semua meninggal dengan cara yang sama. Ini adalah bukti yang cukup untuk menangkap Kim Sun Jia untuk diinterogasi, tapi mereka ini harus mencari bukti yang lebih konkret untuk menangkap Kim Sun Jia. Ketika pihak berwenang menggeledah rumah Kim Sun Jia, mereka ini menemukan perhiasan dan uang tunai yang dicuri. Salah satu petugas polisi ini memeriksa salah satu kamar yang ada di rumahnya. Dia ini melihat ada celah di belakang toilet, lalu polisi itu memasukkan jarinya ke dalam. Lalu polisi ini menemukan barang bukti lagi berupa segumpal sianida yang terbungkus koran di celah itu. Polisi telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Kim Sun Jia berada di balik semua kematian yang mencurigakan ini, dan dia ini membunuh korbannya dengan mencampur minuman mereka dengan sianida. Meskipun dia ini terus menyangkal semua tuduhan, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati pada tahun 1989. Dia dieksekusi di penjara Daejeon pada bulan Oktober 1997. Dia adalah salah satu dari 23 penjahat kekerasan yang dieksekusi di hari itu di seluruh negeri. Eksekusi itu merupakan hukuman mati terakhir yang dilakukan di Korea Selatan. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tahu video-video terbaru aku, dan jangan lupa berikan saran di kolom komentar untuk video selanjutnya. See you next video.